Semua murid di sekolah itu mengenal Pak Karso sebagai guru yang paling sabar dan penuh kasih. Namun, siapa sangka, di balik senyumnya yang hangat setiap pagi, ia menyimpan rahasia yang tak pernah diketahui siapapun, sebuah rahasia yang akan membuat hati siapa saja terenyuh. Mari kita simak kisahnya. Pak Karso adalah seorang guru yang sudah mengabdikan dirinya selama lebih dari 40 tahun di sebuah sekolah dasar di pinggiran kota. Tubuhnya mulai renta, langkahnya melambat, namun semangatnya untuk mendidik tak pernah pudar. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke sekolah dengan mengenakan seragam lusuh yang sudah pudar warnanya. Murid-murid menyambutnya dengan ceria, tak pernah tahu bahwa di balik ketegarannya, ia menyimpan perjuangan hidup yang tak pernah diceritakannya. Ketika bel pulang sekolah berbunyi, anak-anak segera berlari pulang ke rumah mereka. Namun, Pak Karso tidak langsung pulang. Ia mengganti seragamnya dengan baju kumal yang sudah penuh tambalan, mengambil sebuah karung besar yang disembunyikannya di belakang kelas, lalu berjalan menuju tempat pembuangan sampah. Di sana, ia mulai memulung, mengumpulkan botol plastik, kardus, dan apa saja yang masih bisa dijual. Setiap kali ada yang melihatnya, ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Hidup harus tetap berjalan." Pak Karso tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika malam mulai tiba dan udara dingin menyelimuti tubuhnya, ia tetap mengais tumpukan sampah dengan teliti. Penghasilannya sebagai guru tidak cukup untuk menghidupi dirinya dan istrinya yang sakit-sakitan di rumah. Setiap uang hasil memulung ia gunakan untuk membeli obat-obatan dan kebutuhan pokok. Suatu hari, salah satu muridnya, Budi, memutuskan untuk mengikuti Pak Karso setelah sekolah. Budi penasaran kenapa gurunya yang dihormati itu selalu pulang terlambat. Ketika melihat Pak Karso memulung di tempat sampah, Budi terpaku. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia segera berlari pulang dan menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Keesokan harinya, seluruh warga sekolah sudah menunggu Pak Karso di depan gerbang dengan membawa bingkisan dan amplop berisi uang. Kepala sekolah bahkan memeluk Pak Karso dengan penuh haru. "Kenapa tidak pernah bilang, Pak? Kami semua di sini keluarga, dan kami siap membantu," ucapnya. Namun, Pak Karso hanya menggeleng sambil tersenyum. "Saya bahagia dengan hidup saya, Pak. Selama saya bisa mengajar dan melihat anak-anak ini tumbuh menjadi generasi yang baik, itu sudah cukup bagi saya." Cerita Pak Karso segera menyebar luas, dan banyak orang mulai tergerak untuk membantu. Hingga akhirnya, Pak Karso tidak lagi perlu memulung. Ia bisa menghabiskan waktu sepenuhnya untuk mengajar dan merawat istrinya di rumah. Namun, setiap kali ia melewati tempat pembuangan sampah itu, ia tetap berhenti sejenak, mengingat perjuangan yang pernah ia lalui dan bersyukur atas semua yang kini ia miliki. Setelah berita tentang Pak Karso tersebar, banyak pihak dari luar sekolah yang ikut tergerak. Ada komunitas sosial yang datang untuk menawarkan bantuan, mulai dari merenovasi rumahnya yang hampir roboh hingga menyediakan pengobatan gratis untuk istrinya. Meski awalnya Pak Karso menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan, akhirnya ia luluh ketika mereka berkata, "Bapak sudah banyak berkorban untuk generasi ini. Biarkan kami yang sekarang berbuat sesuatu untuk Bapak." Hari-hari Pak Karso perlahan berubah. Ia kini bisa pulang lebih awal tanpa harus memulung lagi. Dengan waktu luang yang lebih banyak, ia mulai mengajar les gratis di rumahnya untuk anak-anak yang kesulitan belajar. Rumah sederhananya yang dulu sepi kini selalu dipenuhi tawa dan suara murid-murid yang antusias. Bagi Pak Karso, mendidik adalah napas hidupnya. Ia merasa jauh lebih hidup setiap kali melihat wajah-wajah kecil yang cerah karena memahami pelajaran yang ia ajarkan. Namun, suatu hari, kesehatan istrinya memburuk secara tiba-tiba. Pak Karso merasakan kekhawatiran yang mendalam. Ia tidak pernah membayangkan hidup tanpa belahan jiwanya itu, wanita yang selalu mendukungnya meski hidup mereka serba kekurangan. Ia berdoa lebih khusyuk dari biasanya, berharap Tuhan memberinya waktu lebih lama bersama istrinya. Berkat bantuan para dokter dan obat-obatan yang lebih baik, istrinya perlahan pulih. Pak Karso merasa bersyukur dan semakin bersemangat menjalani hari-harinya. Ketulusan Pak Karso akhirnya menginspirasi banyak orang, termasuk murid-muridnya. Banyak dari mereka yang setelah dewasa kembali ke sekolah itu untuk berterima kasih. Salah satunya adalah Budi, murid yang dulu pertama kali menemukan Pak Karso memulung. Kini Budi menjadi seorang guru di sekolah itu, melanjutkan perjuangan gurunya yang ia anggap sebagai pahlawan. "Saya ingin menjadi seperti Bapak, mengabdi untuk pendidikan tanpa pamrih," katanya suatu hari sambil menatap Pak Karso dengan mata berbinar. Hingga akhir hayatnya, Pak Karso tetap dikenang sebagai sosok yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Setiap cerita tentangnya menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang mendengar.
Sekolah itu kini memiliki sebuah plakat di depan kelas tempat Pak Karso mengajar, bertuliskan, "Hidup harus tetap berjalan, tapi selalu dengan cinta dan ketulusan. Pak Karso." Seiring waktu berlalu, nama Pak Karso menjadi simbol ketulusan di daerah itu. Orang-orang yang mendengar kisahnya mulai mencontoh sikapnya. Para orang tua murid semakin peduli pada pendidikan anak-anak mereka, dan komunitas sekitar menjadi lebih aktif dalam membantu mereka yang membutuhkan. Bahkan sekolah tempat Pak Karso mengajar berubah menjadi pusat kegiatan sosial, di mana sukarelawan sering berkumpul untuk memberikan les gratis atau mengadakan kegiatan amal. Semua ini berawal dari teladan sederhana yang Pak Karso tinggalkan. Meski telah pensiun dari profesi guru, Pak Karso tetap aktif di masyarakat. Ia sering diundang sebagai pembicara dalam acara komunitas, diminta membagikan pengalaman hidupnya yang penuh perjuangan. Namun, ia selalu berbicara dengan rendah hati, mengatakan bahwa ia hanyalah seorang guru biasa yang kebetulan diberi kesempatan untuk berbuat baik. Kata-katanya sederhana, tetapi menyentuh hati semua orang yang mendengarnya. Suatu hari, seorang jurnalis yang tertarik dengan kisah hidup Pak Karso datang berkunjung. Ia ingin menuliskan biografi tentang sang guru tua. Awalnya Pak Karso ragu, tetapi setelah jurnalis itu meyakinkannya bahwa kisahnya dapat menginspirasi lebih banyak orang, ia akhirnya setuju. Buku itu terbit setahun kemudian dengan judul Langkah Tulus Seorang Guru, dan menjadi bacaan wajib di banyak sekolah. Buku itu juga membawa pendapatan tambahan yang digunakan Pak Karso untuk mendanai pendidikan anak-anak kurang mampu di desa itu. Di tengah kesibukannya, Pak Karso sering menyempatkan diri untuk duduk di beranda rumahnya sambil menatap langit senja. Di saat-saat seperti itu, ia merenung tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjuangannya mengais rezeki di tempat sampah dulu akan membawa dampak sebesar ini bagi banyak orang. Dalam hatinya, ia hanya merasa bersyukur bahwa ia diberi kekuatan untuk terus berjalan, bahkan di masa-masa tergelap hidupnya. Pak Karso menghabiskan sisa hidupnya dengan damai, dikelilingi orang-orang yang mencintainya. Ketika akhirnya ia berpulang, desa itu berduka. Ribuan orang hadir dalam pemakamannya, termasuk murid-muridnya dari berbagai generasi. Di sana, Budi berdiri di depan nisan gurunya dan berkata dengan suara bergetar, "Pak Karso bukan hanya seorang guru bagi kami. Ia adalah pelita yang menerangi jalan kami. Warisannya tidak akan pernah padam." Dan sejak saat itu, nama Pak Karso terus hidup dalam kenangan, menginspirasi generasi demi generasi. Setelah kepergian Pak Karso, sekolah tempat ia mengajar membuat sebuah taman kecil di halaman depan yang diberi nama Taman Karso. Taman itu dihiasi bunga-bunga warna-warni yang ditanam oleh murid-murid dan warga desa. Di tengah taman, berdiri sebuah patung kecil Pak Karso yang tersenyum sambil membawa buku. Di bawahnya, tertulis kalimat, "Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu ada di hati yang tulus." Taman itu menjadi tempat favorit murid-murid untuk bermain dan belajar, sekaligus menjadi pengingat tentang cinta dan ketulusan seorang guru yang menginspirasi banyak orang. Buku, Langkah Tulus Seorang Guru, dia menceritakan kehidupan Pak Karso mulai diterjemahkan ke berbagai bahasa. Cerita hidupnya menyentuh hati tidak hanya di desa kecil itu, tetapi juga di luar negeri. Banyak orang terinspirasi oleh perjuangan Pak Karso dan mulai bergerak mendirikan komunitas pendidikan untuk membantu anak-anak kurang mampu. Bahkan, beberapa lembaga amal menggunakan nama Pak Karso sebagai simbol gerakan mereka, menanamkan nilai-nilai pengabdian tanpa pamrih di berbagai belahan dunia. Sementara itu, Budi, murid yang kini menjadi guru di sekolah tersebut, melanjutkan perjuangan Pak Karso dengan semangat yang sama. Ia selalu memulai kelas dengan membacakan salah satu kalimat inspiratif dari buku gurunya. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat wajah gurunya yang selalu tersenyum meski menghadapi tantangan besar dalam hidup. Jika Pak Karso bisa melakukannya, saya pun harus bisa, pikirnya. Ia juga menggerakkan murid-muridnya untuk aktif membantu sesama, seperti mengumpulkan buku untuk anak-anak di daerah terpencil atau mengadakan kegiatan belajar bersama di taman. Kisah Pak Karso akhirnya difilmkan oleh seorang sutradara terkenal yang terinspirasi setelah membaca bukunya. Film itu menjadi hit, menyentuh jutaan penonton di seluruh dunia. Dalam setiap adegan, terlihat perjuangan sederhana Pak Karso, senyumnya yang tak pernah pudar, dan dedikasinya pada pendidikan. Orang-orang yang menonton film itu tidak hanya merasa terharu, tetapi juga termotivasi untuk berbuat lebih baik dalam hidup mereka. Pak Karso, meski sudah tiada, berhasil menghidupkan harapan di hati banyak orang. Waktu terus berlalu, tetapi nama Pak Karso tetap abadi dalam ingatan. Di sekolah itu, setiap tahun diadakan Hari Karso, sebuah perayaan yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya. Pada hari itu, murid-murid, guru, dan warga desa berkumpul untuk berbagi cerita,
bermain, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Warisan Pak Karso tidak hanya hidup di buku, film, atau taman, tetapi juga dalam tindakan baik setiap orang yang terinspirasi olehnya. Pak Karso, dengan segala kesederhanaannya, telah membuktikan bahwa cinta dan ketulusan mampu mengubah dunia, satu langkah kecil pada satu waktu. Hari Karso terus dirayakan setiap tahun dengan semakin meriah. Bukan hanya warga desa, tetapi juga orang-orang dari luar kota dan bahkan luar negeri datang untuk berpartisipasi. Taman Karso kini menjadi tempat belajar di luar ruangan, tempat anak-anak dan guru bersama-sama mempelajari nilai-nilai kemanusiaan melalui cerita Pak Karso. Di sudut taman, sebuah dinding mural besar menggambarkan sosok Pak Karso sedang mengajar dengan murid-murid mengelilinginya. Gambar itu menjadi simbol dedikasi seorang guru yang melampaui batas profesi, menjadi seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengubah kehidupan banyak orang. Salah satu murid Pak Karso yang dulu tidak terlalu pandai di kelas, Andi, kini menjadi seorang pemimpin perusahaan teknologi besar. Dalam salah satu pidatonya di Hari Karso, ia berkata, Pak Karso tidak pernah menyerah mengajarkan saya meskipun saya sering gagal. Ketulusan dan kesabarannya membuat saya percaya bahwa saya bisa menjadi lebih baik. Semua pencapaian saya hari ini adalah karena cinta dan pengabdian beliau. Andi kemudian mendonasikan sebagian keuntungannya untuk membangun pusat pelatihan guru di desa itu, melanjutkan warisan pendidikan yang ditekankan oleh Pak Karso. Sementara itu, buku, Gelangkah Tulus Seorang Guru, terus menginspirasi banyak generasi muda. Sekolah-sekolah di berbagai wilayah menjadikannya sebagai bahan bacaan wajib untuk mengajarkan empati dan nilai-nilai sosial kepada siswa. Bahkan, pemerintah setempat menetapkan tanggal kelahiran Pak Karso sebagai hari peringatan lokal untuk mengenang jasa para guru yang telah memberikan segalanya demi masa depan bangsa. Perlahan, apa yang dimulai dari satu langkah kecil Pak Karso telah tumbuh menjadi gerakan besar yang menyebarkan kebaikan di mana-mana. Di usia senjanya, istri Pak Karso sempat berbicara kepada Budi yang sering menjenguknya. Pak Karso selalu berkata bahwa tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat murid-muridnya berhasil. Itu adalah hadiah terbesar bagi seorang guru. Dengan air mata haru, Budi berjanji akan terus menjaga dan meneruskan semangat perjuangan gurunya. Budi bahkan memulai program Guru Karso, sebuah pelatihan bagi para guru muda agar tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Pak Karso telah tiada, tetapi jejak kebaikannya tidak pernah pudar. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa satu tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta dan ketulusan dapat membawa perubahan besar yang meluas ke seluruh dunia. Dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh dengan ambisi pribadi, cerita Pak Karso adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati ada pada memberi dan berbagi, bukan pada seberapa banyak yang kita miliki. Di zaman sekarang, ketika teknologi dan materi seringkali menjadi fokus utama, kisah Pak Karso mengajarkan pentingnya empati, ketulusan, dan pengabdian kepada sesama. Jangan pernah meremehkan kekuatan tindakan kecil, karena dari sanalah perubahan besar bermula. Setiap orang memiliki kemampuan untuk menjadi Pak Karso, di lingkungannya masing-masing, menanamkan kebaikan yang dapat dirasakan oleh banyak generasi mendatang.